Rianti kali ini harus menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan. Tanpa pernah ia duga sebelumnya, ia memergoki suaminya sendiri, Aditya, sedang bersama Nadia dalam sebuah pertemuan yang terlihat begitu akrab. Awalnya Rianti masih berusaha berpikir positif, tetapi semakin lama ia memperhatikan, semakin besar pula kecurigaannya bahwa hubungan mereka telah melampaui batas hubungan profesional. Dengan hati yang berdebar, Rianti memilih mengikuti Aditya secara diam-diam. Apa yang dilihatnya kemudian benar-benar menghancurkan hatinya. Sikap Aditya kepada Nadia terlihat begitu perhatian dan penuh kedekatan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sebagai seorang istri. Pemandangan itu membuat Rianti tidak mampu lagi menahan air mata. Perasaan kecewa, marah, dan dikhianati bercampur menjadi satu. Rianti sama sekali tidak menyangka pria yang selama ini ia percaya dan dampingi justru tega menyembunyikan hubungan dengan wanita lain. Baginya, pengkhianatan itu bukan hanya melukai dirinya sebagai istri, tetapi juga mengancam keutuhan keluarga yang selama ini mereka bangun bersama. Tidak ingin terus hidup dalam kebohongan, Rianti akhirnya memberanikan diri menghampiri Aditya dan Nadia. Suasana pun langsung berubah menjadi tegang. Aditya tampak terkejut ketika melihat Rianti berdiri di hadapan mereka, sementara Nadia hanya terdiam karena tidak menyangka rahasia mereka akhirnya terbongkar. Dengan suara yang bergetar, Rianti meminta penjelasan dari Aditya. Ia mempertanyakan sejak kapan hubungan itu terjadi dan mengapa suaminya tega mengkhianati kepercayaan yang telah ia berikan selama ini. Air mata Rianti tidak mampu lagi dibendung karena rasa sakit yang ia rasakan begitu mendalam. Aditya berusaha memberikan penjelasan dan membela diri, tetapi Rianti merasa semua alasan itu tidak mampu menghapus luka di hatinya. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi rumah tangga mereka kini seolah runtuh dalam sekejap. Rianti pun mulai mempertanyakan apakah pernikahan mereka masih bisa dipertahankan setelah pengkhianatan sebesar itu. Di sisi lain, Nadia hanya bisa menyaksikan pertengkaran tersebut tanpa mampu berbuat banyak. Kehadirannya justru membuat situasi semakin rumit dan berpotensi memicu konflik baru di dalam keluarga Kenzo. Jika kabar perselingkuhan ini sampai diketahui oleh Kenzo, Aurel, dan anggota keluarga lainnya, bukan tidak mungkin hubungan keluarga mereka akan semakin retak. Terbongkarnya dugaan perselingkuhan Aditya dan Nadia menjadi awal dari badai besar yang mengancam keluarga mereka. Kini Rianti harus mengambil keputusan yang sangat berat, sementara Aditya dihadapkan pada konsekuensi dari tindakannya yang telah menghancurkan kepercayaan orang-orang yang paling menyayanginya. Setelah memergoki Aditya bersama Nadia, hati Rianti benar-benar hancur. Pengkhianatan suaminya membuatnya berkali-kali berpikir untuk mengakhiri rumah tangga yang selama ini ia pertahankan. Dalam benaknya tidak ada lagi alasan untuk terus bertahan dengan seorang suami yang telah melukai kepercayaan dan harga dirinya. Namun setiap kali tekad itu muncul, Rianti selalu dihadapkan pada kenyataan yang membuatnya bimbang. Ia menyadari bahwa jika memutuskan meninggalkan Aditya, kehidupannya bisa berubah drastis. Selama bertahun-tahun, ia telah hidup dalam kemapanan yang dibangun bersama Aditya. Ketakutan kehilangan semua kenyamanan dan harta yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya membuat Rianti berkali-kali mengurungkan niat untuk pergi. Rianti merasa berada dalam dilema yang sangat berat. Di satu sisi, ia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat perselingkuhan Aditya dengan Nadia. Setiap kali mengingat kejadian itu, hatinya kembali terluka. Namun di sisi lain, ia juga takut harus memulai hidup dari awal jika benar-benar berpisah dari Aditya.
Bayangan kehilangan kestabilan hidup membuatnya ragu mengambil keputusan. Meski demikian, Rianti juga sadar bahwa bertahan dalam hubungan yang penuh pengkhianatan bukanlah hal yang mudah. Ia mulai mempertanyakan apakah harta dan kemewahan benar-benar sebanding dengan luka batin yang harus ia rasakan setiap hari. Pergulatan itu membuat Rianti semakin tertekan karena apapun keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi besar bagi masa depannya. Sementara itu, Aditya belum menyadari betapa beratnya pergulatan yang sedang dialami Rianti. Ia mengira waktu akan membuat istrinya melupakan semua yang terjadi. Aurel menjelaskan kepada Rianti bahwa Glenn meyakini Kenzo sebagai penyebab meninggalnya Ariel. Karena itulah, Glenn sengaja mendekati dirinya sebagai bagian dari rencana balas dendam. Aurel mengatakan bahwa selama ini, Glenn memanfaatkan kedekatan mereka untuk mencari celah menyakiti Kenzo melalui orang-orang yang paling disayanginya. Mendengar penjelasan putrinya, Rianti langsung terkejut. Wajahnya berubah pucat karena tidak menyangka firasat buruknya selama ini ternyata benar. Ia mulai mengingat kembali berbagai kejadian yang melibatkan Glenn dan menyadari bahwa banyak sikap Glenn yang memang terlihat mencurigakan. Rianti pun merasa sangat khawatir terhadap keselamatan Kenzo maupun Aurel. Aurel mengaku sangat kecewa karena merasa telah dibohongi. Ia tidak pernah menyangka perhatian dan kebaikan Glenn selama ini ternyata dilandasi oleh niat balas dendam. Meski begitu, Aurel juga mengakui bahwa ia masih sulit menghilangkan perasaannya kepada Glenn. Hal itu membuat hatinya semakin tersiksa karena harus menerima kenyataan yang begitu pahit. Rianti kemudian berusaha menenangkan Aurel sambil meminta putrinya tidak lagi menemui Glenn seorang diri. Menurut Rianti, jika Glenn benar-benar dikuasai oleh dendam, bukan tidak mungkin ia akan melakukan tindakan yang lebih berbahaya demi mencapai tujuannya. Keselamatan keluarga kini menjadi prioritas utama. Kini, rahasia besar tentang identitas Glenn akhirnya diketahui oleh keluarga Kenzo. Pengakuan Aurel kepada Rianti menjadi awal dari babak baru yang penuh ketegangan.